Jadi si Panca ini kesalahannya dua gitu. Dia salah menyalahkan Pak Jokowi yang datang ke wilayah bencana dan dianggap foto-foto, terus kemudian menggunakan ilustrasi atau foto yang salah. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang tidak peka dengan kondisi orang lain. Yang ketika kita ada masalah, terkena musibah, dia malah ngejek-ngejekin, malah menertawakan gitu. Terus maksudnya apa ini? Maunya apa gitu? Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita kader Partai Demokrat, karena Panca Cipta Laksana ini kemarin dia nge-tweet gitu, ada foto presiden lagi ada di wilayah bencana gitu ya, terus kemudian dia komentari, masih aja di tengah bencana foto-foto sendiri gitu, dia nyalah-nyalahin gitu, ketika ada presiden datang ke wilayah bencana dan kemudian terlihat fotonya sendiri, disalah-salahin gitu. Lah terus maksudnya apa ini? Apa maksud dia dalam otak dia yang sangat biru dan cukup hambalang itu, dia pikir kalau presiden datang ke wilayah bencana harus datang rame-rame gitu. Harus dengan stafnya yang banyak. Kalau mau foto harus rame-rame. Harus belasan orang terlihat gitu. Dengan pengawalan yang ketat gitu. Apa ya harus kayak gitu gitu? Harus bangun tenda yang belasan miliar. Harus ada makanan yang enak. Harus ada AC-nya di dalam tendanya gitu. Apa itu yang ada dalam pemikiran atau otak-otak biru si Panci Cipta Laksana? Panca Cipta Laksana. Panci sih udah masuk ya. Ini Panca nih, Panca. Beda, Panca, Panci, beda. Beda ya? Ya kalau kalian bilang sama terserah lah. Beda tapi ini. Apa maksud dia kalau presiden datang ke wilayah bencana harus rame-rame? Kan enggak gitu. Bahwa dulu ada presiden Indonesia yang kalau datang ke bencana dianggap seperti datang mau wisata gitu ya. Yang harus siapin tenda besar, ada AC-nya, ada makanan enak. BNPB yang urusannya harusnya untuk evakuasi, untuk ngurusin bencana, terus kemudian tiba-tiba harus ngurusin tenda presiden gitu. Harus ngurusin keluarga presiden sama anak-anaknya gitu. Itu kan dulu zaman kegelapan bangsa Indonesia, ini kan sudah zaman yang baru. Di era pemerintahan Pak Jokowi ya beda lah gitu kan. Beda gitu. Ini presidennya dari PDI Perjuangan, bukan dari Hambalang ini. Kalau dari Hambalang, ya dulu kayak gitu emang gitu. Kalau datang ke wilayah bencana harus rame-rame gitu. Gak mikirin soal bencananya. Yang dia pikirkan cuma foto-fotonya. Makanya yang dipikiran si Panca Cipta Laksana ini dia cuma mikirin soal foto. Karena dalam bayangan dia, selama dia berkuasa dulu dengan itu, gitu ya, dengan mantan presiden itu, ketika datang ke wilayah bencana yang diperhatikan apa? Foto. Bukan ngurusin orang-orangnya, bukan menyelesaikan permasalahan yang ada di sana gitu. Jadi wajar kalau kemudian si Panca Cipta Laksana ini kemudian dia cuma bicara soal foto. Ya cuma itu yang ada dalam otak dia gitu. Otak-otak biru, otak-otak hambalang. Otak hambalang tuh kayak apa? Ya kayak hambalang itu, berkarat, jamuran, banyak rumput liar, berantakan itu. Otak hambalang gitu. Semua kadernya kader hambalang kayak gitu, kayak hambalang. Sebel saya gitu. Ya karena ketika presiden datang ke wilayah bencana gitu ya, itu butuh keberanian gitu. Itu butuh keyakinan bahwa ya presiden harus datang ke sana dan kemudian menyelesaikan permasalahan gitu. Ya karena di wilayah bencana bisa aja kemudian terjadi bencana susulan atau gempa susulan. Ya meskipun kita nggak berharap dengan itu, tapi kemungkinan itu ada. Tapi presiden tetap mengambil langkah itu, langsung datang ke sana dan itu luar biasa gitu. Tapi sama si Panca Cipta Laksana ini malah disalah-salahin gitu. Ini apa-apaan gitu. Ya bahwa otak dia itu isinya ya hambalang aja, yang berantakan gitu ya. Ya jangan bandingkan dengan bangsa Indonesia hari ini sudah berbeda. Ketika Pak Jokowi datang ke wilayah bencana dan kemudian menyelesaikan, membuat kebijakan, ya itulah yang harus dilakukan oleh seorang presiden. Presiden bukan datang ke wilayah bencana bukan untuk wisata, bukan untuk datang nengok terus rame-rame, terus kunjungan foto-foto, enggak gitu.
Presiden datang ke wilayah bencana untuk menyelesaikan permasalahan, untuk membantu warga yang terdampak bencana di sana. Makanya kemudian Pak Jokowi langsung menginstruksikan untuk rumah-rumah yang terdampak, yang mengalami kerusakan, diberi bantuan 50 juta, ada yang 20, ada yang 10 juta, tergantung kerusakannya. Ya karena dalam bayangan Presiden, ketika melihat rumah-rumah hancur sedemikian rupa, itu adalah rumah warganya yang harus segera diperbaiki dan kehidupan harus segera aktif kembali. Makanya kemudian langsung diberikan kebijakan yang seperti itu. Untuk semua rumah sakit harus digratiskan, bantuan-bantuan harus segera diberikan kepada warga Cianjur gitu. Itulah yang dilakukan Presiden. Jadi nggak ada masalah Presiden mau foto sendiri, kayak mau rame-rame, kelihatan ada menteri, kelihatan ada pas pampres atau enggak, terserah. Yang penting kebijakannya gitu, bukan soal fotonya. Ini soal bencana, bukan soal pencitraan gitu. Kalau otak-otak biru, otak-otak hambalang berpikir soal pencitraan, ya itu di masa lalu. Nggak ada cerita baru dari masa lalu, itu sudah selesai gitu. Berhenti berbicara soal masa lalu. Ini nggak ada kaitannya dan nggak sebanding gitu. Kita udah nggak mau di zaman yang dulu gitu. Ini kita sudah menikmati zaman yang sekarang yang lebih responsif, yang lebih peduli terhadap masyarakatnya gitu. Lebih baik yang sekarang gitu. Jadi ketika si Panca Cipta Laksana ini berkomentar dan menyalah-nyalahkan Presiden gitu ya. Saya nggak habis pikir gitu. Kenapa Presiden ketika sudah datang ke wilayah bencana masih disalah-salahin gitu. Ini gimana sih konsep pemikiran dia tuh, hidupnya kayak gimana gitu. Apalagi dia nyalahin soal foto katanya. Foto-foto sendiri. Dia nggak ngerti atau gimana konsep atau definisi arti foto-foto sendiri itu kan foto-foto gitu. Kayak SBY datang ke Jerman terus foto-foto, itu foto-foto. SBY datang terus kemudian ngelukis fotonya, itu ngelihat foto gitu. Lah kalau Pak Jokowi lakukan, dia nggak foto-foto. Kapan Pak Jokowi datang ke wilayah bencana terus kemudian pegang foto, pegang kamera? Enggak kan? Yang moto ini fotografer. Lah bahwa Presiden punya fotografer, ya apa yang salah? Emang harus punya sebagai bagian dari dokumentasi, bagian dari tanggung jawab dia kepada publik, kepada masyarakat, harus punya gitu. Nah kalau yang dilakukan oleh fotografer adalah foto-foto, ya emang kerjaannya. Kalau fotografer nggak foto-foto, itu namanya dia makan gaji buta. Nah si Panca dengan foto Pak Jokowi yang sendiri, ini malah dianggap dia foto-foto katanya. Dianggap Pak Jokowi foto-foto. Bagian mana dari Pak Jokowi yang foto-foto? Definisi foto-foto itu nggak harus ada orangnya loh. Misalkan kita datang ke suatu tempat terus kemudian kita foto-foto, itu foto-foto tuh. Yang Pak Jokowi lakukan, beliau melihat lapangan seperti apa dan kemudian muncul dengan kebijakan, sikap dan keputusan yang harus dia ambil cepat waktu itu juga. Ya sebagai presiden yang bisa memerintah semua orang di Indonesia hari ini gitu ya, dari menteri, Kapolri, Panglima TNI, Polres, Polsek, Danrim dan semuanya bisa diperintah sama presiden. Ya ketika beliau datang ke wilayah bencana, beliau ingin memerintahkan sesuatu. Dan itulah yang dilakukan oleh Presiden Indonesia. Bukan datang untuk kunjungan dan wisata, untuk pencitraan atau foto-foto. Bukan gitu. Bukan. Ya meskipun Pak Jokowi bisa aja, kalau cuma bangun tenda bisa aja. Lowong bangun jalan tol Trans Jawa aja bisa, masa cuma tenda nggak bisa? Bisa gitu. Ya, tapi kan ini soal bencana gitu. Seorang presiden ketika datang ke wilayah bencana, dia harus menyelesaikan permasalahan, bukan malah menjadi beban dan malah ngerepotin orang sekitar. Seperti yang pernah dilakukan oleh para mantan. Tapi di luar itu, setelah foto si Panca ini kemudian viral di mana-mana gitu ya. Ternyata foto yang dia lakukan itu adalah foto tahun 2018 ketika terjadi bencana tsunami di Banten. Tahun 2018 ternyata. Jadi si Panca ini kesalahannya dua gitu. Dia salah menyalahkan Pak Jokowi yang datang ke wilayah bencana dan dianggap foto-foto, terus kemudian menggunakan ilustrasi atau foto yang salah. Jadi si kader Demokrat ini menyalahkan sesuatu yang nggak salah dengan ilustrasi yang salah. Double, salahnya double gitu. Ya bahwa dia bilang bahwa saya kan nggak bilang bahwa ini di Cianjur gitu. Saya nggak bilang bahwa ini bencana di Cianjur.
untuk dia membuat pembelaan diri bahwa dia itu nggak mau disalahkan dengan fotonya yang ternyata adalah foto tahun 2018 misalkan gitu ya. Dia nggak mau disalahkan si Panci ini, si Panca ini gitu ya. Tapi ya tetap aja gitu. Tetap aja dia salah. Karena ini tahun 2022, ngapain dia mempermasalahkan atau membahas foto tahun 2018? Atas dasar apa? Dan kalau bicara soal bencana hari ini, beberapa hari terakhir ini, ya di Cianjur gitu. Semua orang juga tahu. Jadi ketika dia ngeles, dia cuma nggak mau disalahkan aja gitu. Tapi dalam alam bawah sadar dia tahu dia salah. Makanya kemudian dia hapus tweetnya. Meskipun dia nggak mau mengakuinya. Dan ini sudah pernah terjadi sebelumnya gitu. Si Panca ini pernah juga bilang, paha wali kota Tangerang Selatan itu mulus sekali. Terus kemudian dia hapus. Dan dia tidak mengakui paha yang mana. Sementara orang langsung menyimpulkan bahwa itu yang dimaksud adalah Saraswati gitu ya. Ponakannya Prabowo yang waktu itu maju sebagai calon wali kota di Tangerang Selatan gitu. Nah, si Panca nggak mau ngakuin. Saya kan nggak bilang namanya persis seperti yang sekarang gitu. Saya kan nggak bilang soal di Cianjur gitu, persis gitu. Tapi ya itulah dia gitu. Dia nggak mau mengakui kesalahannya meskipun dalam alam bawah sadarnya dia tahu itu salah. Ya karena kalau dia nggak bahas pahanya si Saras, terus dia bahas pahanya siapa? Paha calon yang lain, yang laki-laki. Kan nggak mulus. Gimana gitu kan? Atau jangan-jangan si Panca tahu pahanya calon lain lebih mulus. Ya mana tahu gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh salah satu kader Partai Demokrat ini bagi saya adalah sebuah tindakan atau sikap yang memang sudah mendarah daging mungkin gitu ya. Dan mungkin sudah terdoktrin dalam kepala dia itu apa ya? Pemikiran-pemikiran yang sangat-sangat biru gitu, yang sangat-sangat hambalang, yang karatan berantakan kayak ini. Dan itu dibiarkan begitu saja ada di Partai Demokrat. Jangankan si Panca gitu ya, yang sudah ketangkep ketahuan ada sabu, ada kondom bergerigi, dipertahankan sampai sekarang, nggak ada apa namanya teguran-teguran atau sanksi atau apapun, nggak ada gitu. Bahkan orang yang terbukti korupsi sudah dipenjara bertahun-tahun di penjara. Sekarang setelah keluar, dia mewakili Partai Demokrat, tampil di banyak media tanpa rasa bersalah. Koruptor itu. Koruptor berbicara atas nama Partai Demokrat. Itu kan artinya apa? Ini partai korup emang. Emang partai berantakan semua ini. Sama kayak si Panci ini. Si Panca ini. Saya terus terang heran gitu. Di tengah isu bencana, masih ada orang bicara soal politik. Padahal ini soal musibah gitu. Harusnya kita kesampingkan dulu lah. Soal agama, politik, itu nggak penting. Ketika ada orang terkena bencana gitu ya. Ketika ada orang butuh bantuan kita, ya kita bantulah. Dalam ajaran agama Islam, kita diberikan pilihan. Kalau kamu mau melakukan bantuan atau memberikan perbedaan kepada orang lain gitu ya, ingin melakukan sesuatu, ya kamu harus lakukan dengan memberikan bantuan dengan tenaga, dengan materi. Tapi kalaupun kamu nggak siap dengan itu, nggak mampu dengan itu, ya dengan berdoa. Bukan dengan malah ngejek-ngejekin dan bikin provokasi kayak si Panca. Ini nggak ada dalam ajaran agama Islam. Dalam ajaran agama apapun, saya yakin ini nggak ada gitu. Dalam ajaran Demokrat, Hambalang ayat 53 mungkin ada. Mungkin ada gitu ya. Mungkin ada undang-undang Hambalang ayat 53, mana tahu gitu kan. Mungkin ada. Kayak gini nih. Jadi ya tapi untungnya gitu ya, Demokrat itu sekarang sudah nggak berkuasa gitu. Saya kebayang kalau kemudian sekarang masih Demokrat, mungkin ya nggak cepat ditangani bencana-bencana itu gitu. Ya syukurlah Demokrat sudah tidak berkuasa dan orang-orang Demokrat di Indonesia hari ini cuma minoritas saja, sebagian kecil saja. Dan yang kita lihat di Panca ini orangnya ya nggak tahu aturan dan sebagainya. Ya udahlah, kita doakan semoga dia cepat cepat berubah maksudnya. Kalau nggak berubah ya sudah, kita jadikan pelajaran dan kita ambil hikmahnya. Karena di luar itu sebenarnya banyak orang-orang yang peduli dengan bencana yang terjadi di Cianjur ini, dan mereka melakukan gotong royong
memberikan bantuan, ada yang memberikan donasi, ada yang turun ke lapangan gitu ya. Ada teman-teman saya di Yayasan NKRI yang yang dipimpin sama Maifani dan kawan-kawan juga sudah turun ke lapangan, sudah memberikan bantuan, galang donasi gitu. Dan banyak sekali relawan-relawan, baik itu relawan dari calon presiden, calon wakil presiden, relawan tokoh-tokoh politik, relawan-relawan yang lain gitu ya. Banyak yang sudah turun untuk memberikan bantuan. Kemudian dari Pertamina dan perusahaan-perusahaan BUMN juga sudah diinstruksikan langsung sama Erick Thohir untuk memberikan bantuan, seperti misalkan Pertamina memberikan bantuan 12 ton beras untuk dapur umum untuk beberapa hari ke depan. Kemudian Semen Indonesia juga memberikan obat-obatan, makanan, sembako dan sebagainya. Sido Muncul punya cara yang berbeda. Kemudian dari Polda-Polda Sulawesi, dari Pemkot yang lain, Pemkot di Indonesia. Kemudian banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ikut terlibat membantu masyarakat di Cianjur, dan itu kita harapkan ke depannya pemerintah dengan para relawan, pengusaha, dengan pihak swasta, Polda, dan semua institusi yang terlibat di Indonesia itu bisa segera membangkitkan Cianjur ini kembali beraktivitas seperti biasa, bisa hidup normal, bisa bekerja lagi sebagai manusia yang merdeka, tidak harus ngungsi-ngungsi lagi, dan itu semoga kita harapkan, kita doakan cepat terlaksana. Bahwa ada orang seperti Panca Cipta Laksana dan orang-orang Demokrat yang masih berbicara soal politik di tengah isu bencana, ya kita doakan juga semoga orang-orang seperti ini yang tidak dibutuhkan di Indonesia ini, ya semoga segera tidak diberikan apa-apa gitu ya. Maksudnya ya semoga Partai Demokrat itu nggak masuk ke Senayan tahun 2024 karena emang nggak penting. Dan sudah terbukti ketika berkuasa nggak penting gitu ternyata. Gitu. Jadi demi mewujudkan cita-cita kita yang mulia ini gitu ya, demi Indonesia yang lebih baik, demi Indonesia yang tanpa Partai Demokrat, ya semoga dengan begitu nantinya masyarakat kita mau tergugah dengan kejadian ini gitu ya. Di tengah bencana ternyata masih ada yang mengait-ngaitkannya dengan politik, dan itu yang dilakukan oleh Partai Demokrat gitu ya. Semoga itu menggugah pemikiran masyarakat yang lebih waras, yang lebih logis, sehingga ke depan tidak memberikan suaranya kepada Partai Demokrat. Dan saya sangat yakin Indonesia yang maju jelas adalah Indonesia yang tanpa Partai Demokrat. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.